itu di kampus seni tapi nggak ada yang mau ngurusin produksi. Iya, iya. Masalah ya. Iya, masalah. Sampai hari ini sepertinya begitu. Sampai gitu. sekarang. Halo, salam jumpa, salam budaya. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini saya kedatangan salah satu teatrawan muda berbakat sampai tingkat internasional ya. Mas Basundara Murba Anggana alias Eng. Tepuk tangan buat Mas Eng. Terima kasih Mas Dinu. Halo Mas Eng. Halo. Aduh, Ini apa tas sebenarnya? Nggak tahu. Saya merasa dijebak. Jangankan Anda, saya juga. Oke, Mas Eng, aku kenal Mas Eng ini dari dia maba dulu. Terima kasih teman kakak. Ini apa? Teman baik saya, adik kelas saya itu teman sekelasnya dia, Firdaus. Oh iya, betul. Firdaus Malang. Betul Oke. ya. Oke, Mas Eng, sedikit pembukaannya. Aku penasaran, kenapa dari Basundara Murba Anggana kok jadi Eng gitu? Pembukaannya sangat itu ya. Ini kan nggak banyak yang tahu ya, kenapa nama bagus-bagus Basundara Murba itu kan sebenarnya Basundara itu sudah menunjukkan kebersamaan kan, kita semua Basundara. Gitu ya? Kenapa jadi Eng? Gue bisa lucu ya saya. Pripun Mas? Kepanjangan kayaknya. Jadi sebetulnya itu nama kecil dulu, kan namanya memang saya panjang ya itu ya, Basundara Murba Anggana gitu. Nah, biasanya kan kalau di rumah kita punya nama kecil ya, nama panggilan. Nah, nama panggilannya itu Aang dulu sebetulnya. Oh, Aang dari Anggana. Oh, oke. Ya. Nah, tapi setelah masuk SMA, kemudian kan di stasiun TV nasional itu kan menayangkan Avatar. Oh, oke. Yang penulisannya Aang sebetulnya, tapi bacanya Eng gitu. Nah, itu saya pas masuk SMA. Lalu banyak teman-teman akhirnya memanggil dengan itu. Oke. Akhirnya ya sudah itu aja kayaknya lebih keren gitu. Oke. Itu aja sih. Lebih mudah diingat ya sepertinya ya. Oke. Berarti ya memang terpengaruh itu ya. Ya. Avatar Eng itu Ceritanya ya? begitu. Oh, oke. Tapi ya ya ini baru tahu sih. Aku sebenarnya pernah sempat curiga apa gara-gara ini ya. Gara-gara Avatar Eng gitu ya, makanya Bener dipanggil itu. Eng gitu. Tapi di rumah panggilannya Aang. Tetap panggilan Aang. kecil. Oh, Ya. oke. Ya. Sudah cukup itu ya pengantarnya ya. Ya. Oke. Gitu dulu. Sampai ketemu di Berita Teater berikutnya. Oh, belum. Oke, Mas Basundara Murba Anggana ini salah satu sutradara dan juga sekarang sedang sibuk jadi ini ya produser. Sepertinya begitu. Produser apa? Prosedur. Prosedur yang Prosedur. diproduseri Oke. Sama ini ya, kurator. kemarin kalau Kemarin. itu. Sekarang udah enggak? Enggak, udah selesai kontraknya. Oh, kirain masih lanjut. Biasanya kurator itu kan Saya nunggu panggilan, Mas. Oh, oke. Halo. Kode. Ya. Oke, Mas Eng. Dia juga salah satu founder enggak sih di Sakatoya itu? Ya, terhitung founder juga. Founder ya? Ya. Dulu namanya apa? Dulu namanya Galau, Mas. Galau. Kok jadi Sakatoya kenapa? Nama adalah doa, Mas. Ya. Oh, oke. Nanti kalau Berarti Galau tidak mendoakan ya? nanti galau terus takut. Oke. Sakatoya dari air. Sakotoyo atau Toyonya itu air juga. Oh. Nah, gitu. Berarti memang dari itu ya bahasa Jawa Sokotoyo itu. Campur itu, Mas. Apa Mix itu? bahasa gitu sebetulnya. Nah, Aslinya apa? jadi Aslinya? kalau Saka itu ada, aku lupa kalau nggak salah bahasa Sanskerta itu dahan gitu. Bukan yang Soko ini ya, Soko. Nah itu juga Itu sebetulnya kayak kemudian satu kata ini dia punya banyak makna begitu yang oke. kemudian ini kita oke gitu. Soko itu juga tiang penyangga kan sebetulnya. Terus kita juga ada satu istilah kayak sang saka merah putih gitu kan, sesuatu yang pusaka gitu yang Bener. penting gitu. Terus toya itu kan bisa dua ya sebetulnya, kalau dibilang toya sebagai air di bahasa Jawa atau toya tongkat gitu. Pegangan kan sebetulnya. Jadi sebetulnya terus katanya apik gitu. Nah artinya kalau ditarik jadi satu bahasa mudahnya gitu kan, dahan dan air gitu misalkan, jadi kayak ruang buat terus tumbuh dan mengalir gitu. Begitu sih. Nah, cita-citanya. Oh, oke. Nah, benar juga seperti kata Mas Eng tadi, kata adalah nama adalah doa. Iya. Ya, memang aku melihat Sakatoya ini salah satu komunitas anak muda yang memang terus tumbuh dan terus aktif produktif, bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini masih terus aktif gitu loh. Nah, aku penasaran berhubungan dengan itu, Mas. Sebelum kita ngomongin produser, gimana sih sebenarnya
posisi Mas sendiri di Sakatoya itu apakah sutradara, inisiator atau gimana? Kan aku lihat sebenarnya Sakatoya itu punya banyak program ya. Kalau dulu kan sebelum pandemi ada Mas Kijing itu yang apa? 2 minggu sekali siap 2 minggu sekali apa ya? Yang ada musik jamming ya, gitu. relasi bunyi itu. Ya. Terus bisa mengundang teman-teman dari dulu teater Malaysia kalau nggak salah itu ya. Ya sempat di Ruang Dalam Project dulu ya. Terus juga sekarang sedang sibuk ngurusi IDRF. Ya kemarin Mas. Sekarang jadi apa kalau di IDRF menjadikan jadi apa Mas? Penata program. Penata program. Ya. Nah itu menarik karena kemudian Sakatoya menjadi jujukan termasuk dari komunitas saya itu kemarin bekerja sama untuk membuat sebuah project. Juga kami meminta bantuan dari Sakatoya. Nah, jenengan sendiri di Sakatoya itu gimana posisinya Mas? Gimana ya? Ya kalau situasinya sekarang sebetulnya mungkin dibilang kayak kalau di posisi sekarang ya itu kayak kemudian masih ya kalau kita ibaratkan Sakatoya itu kapal ya kapten kapalnya masih di saya begitu. Tapi memang setiap program yang ada itu memang udah ada kepala divisinya sendiri-sendiri sih. Gitu sih Mas Dino. Mungkin gampangnya gitu ya. Soalnya kalau mau dibilang kayak direktur apa berat ya. Cukup proposal aja itu. Ya. Nah, tapi juga itu menarik karena Mas Eng ini bisa memberikan ruang-ruang untuk misalnya kayak Mas Kijing itu bisa punya programnya sendiri, cuman teman-teman lain misalnya Gilbo enggak tahu apa programnya itu gitu. Terus, nikah. Sudah berarti sudah selesai programnya. Iya, Oke, nah, itu gimana sih caranya Mas Eng sendiri bisa memberikan ruang kepada teman-teman karena memang biasanya kalau ketika seorang itu menjadi kapten gitulah ya istilahnya Mas Eng itu biasanya ya semua anggota itu hanya menunggu inisiasi dari kapten. Nah, kalau caranya Mas Eng bisa memberikan ruang dan kesempatan kepada teman-teman di anggotanya di teman Sakatoya itu bisa produktif itu gimana biasanya? Wah ini sebenarnya kalau saya ngomong wagu Mas. Nggak apa-apa, justru letaknya berita teater itu memang harus wagu. Wagunya ya, oke siap. Lebih ke ini sih mungkin Mas, kayak sebetulnya kan bentuknya sendiri kan bentuknya kolektif ya. Kolektif yang kalau dibilang teman-teman di Sakatoya itu kan tidak berangkat dari satu background yang sama, artinya background pendidikannya itu beda-beda gitu. Enggak semua anak lulusan ISI ya? Ya, paling mudah gitu. Paling mudah gitu. Tidak semua ISI, tidak semua UGM, tidak semua. Jadi campur aduk. UGM ada apa? Ada Mas. Tempat kami juga ada yang UGM. Ya, ada juga misalnya kayak kelompok seni atau kelompok teater gitu misalkan. Oke. Biasanya kan dari satu kampus tertentu kan, kebanyakan misalnya anggotanya kebanyakan didominasi oleh kampus A atau kampus B gitu. Nah, Sakatoya ini lumayan hibrid gitu background pendidikannya. Nah, terus karena rootsnya juga nggak berangkat dari kampus seni gitu, dan aku kemudian juga suka melihat maksudnya dinamika kelompok-kelompok lain atau yang senior di atas kami gitu. Di Jogja aku pikir banyak ya, kita punya ada teater garasi, ada Gardanala, ada Kalanari, lalu Peppermoon, ada teater Gandrik gitu. Terus juga melihat dinamika mungkin secara kolektif itu kayak apa sih gitu. Nah, dan ternyata kan memang dari beberapa forum atau obrolan yang aku pernah temui, misalkan secara sistem manajemen itu nggak akan pernah sama gitu antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mereka pasti akan mencari dan menemukan treatmentnya sendiri gitu, untuk manajemen, entah manajemen apapun ya kepikir jadinya ya kalau dalam pengelolaan organisasi gitu. Nah, sehingga memang praktek harus semacam menelaah tubuh Sakatoya itu sendiri menjadi hal yang sebetulnya sangat sering terjadi di kepalaku tentu saja juga kan, untuk kemudian membaca kebutuhan bersamanya apa sih gitu, kebutuhan bersamanya apa gitu. Nah, sementara tiap orang ini udah backgroundnya beda-beda begitu loh. Nah, bagaimana sebetulnya kalau buatku kolektif itu saling menumbuhkan satu sama lain gitu. Nah, jadi mungkin pijakannya di situ. Jadi ketika membuat satu aktivasi atau program, sehingga semua orang bisa berkontribusi, semua orang bisa kemudian belajar hal baru gitu, dan berjejaring dengan ruang-ruang yang baru. Jadi kayak misalkan terus kemudian di Sakatoya gitu, ya ini juga alhamdulillahnya kami mendapatkan tempat ya, tentu saja itu nggak bisa dipungkiri. Hibah tempat itu yang ada di Kota Gede adalah hal yang sangat termasuk fundamental mungkin di 4 sampai 5 tahun terakhir ini gitu. Karena hampir semua program in-house gitu kami lakukan di situ gitu. Termasuk lab latihan dan juga segala macam juga di situ.
Ya kayak kemudian misalkan tadi ada Kijing dengan teman-teman yang enggak Alan dan Didin, terus kemudian menginisiasi relasi bunyi program musik begitu ya. Ya sudah, itu keputusannya di mereka kapan mau diselenggarakan, kapan mau berhenti dulu, kapan jeda dulu, mau kayak apa begitu, itu di mereka gitu. Sifatnya teman-teman yang lain nanti akan membantu teknis, membantu produksi begitu. Kurang lebih gitu sih Mas. Oke. Nah, ini gini Mas. Ini juga menarik karena mungkin namanya komunitas ya, bukan teater Sakatoya gitu. Ini juga kemudian memengaruhi pada program-programnya ya kayak tadi tidak melulu bikin pentas tapi juga ada musik-musikan atau bukan IO sempat IO juga ya. Ya kayak itu menarik karena ya memang teater itu kan memang ini ya luas sekali ya. Tapi itu juga kalau dulu ketika Galuh itu namanya masih teater ya? Galuh Production Mas. Galuh Production? Iya. Nah itu malah. Nah sekarang jadi komunitas. Nah memaknai apa kalau jenengan sendiri pandangan tentang makna komunitas itu kan di Jogja juga sudah mulai banyak atau termasuk tadi kemarin di episode kemarin kami ngobrol dengan Mas Dinar bikin komunitas Saka gitu. Enggak pakai toya sih. Iya siap. Tambahin toya. Sama kayak di Kalanari di Makassar ada lagi kan Kala. Gitu lagi Mas. Mirip-mirip kok. Mirip-mirip. Nah, gimana kalau menurut jenengan sendiri memaknai komunitas-komunitas yang memang sekarang sudah mulai subur di Jogja ini gimana? Termasuk Sakatoya. Ya bagus. Gitu aja. Ya, terima kasih. Boya Koro gitu ya. Seru gitu ya. Karena harus wagu tadi. Produser. Pripun Mas? Kupikir mungkin memang itu ya salah satu yang jadi kekuatannya Jogja ya. Maksudnya hanya kadang mungkin kalau hari ini pendefinisiannya agak berbeda mungkin ya. Setahu juga di beberapa ruang gitu sempat ada penelaahan kembali soal komunitas, kelompok, kolektif, kolaborasi itu kan ada kemarin sempat beberapa kali. Mas Gilang sempat menulis juga seingat saya soal kolektif begitu. Nah yang sebenarnya kalau dilihat dari tahun-tahun dulu misalkan zaman sebelum kemerdekaan pun itu juga kita sudah banyak kan misalkan kayak untuk seni rupa gitu sudah banyak banget terus teater itu memang dari sananya udah sanggar tapi dia membentuk sanggar sampai hari ini kita masih punya beberapa sanggar yang kayak sanggar bambu, sanggar anak alam. Bener. Kayak gitu masih ada gitu. Nah hanya mungkin kan sekarang situasi zamannya berbeda gitu sehingga bentuk sama ritmenya ritme berkelompoknya itu menjadi berbeda dengan dulu mungkin. Nah jadi bagus tentu saja gitu sehingga karena menurutku itu adalah ruang-ruang alternatif di mana kemudian ekspresi kreativitas tahap individu itu bisa terakomodir di luar ruang-ruang formal begitu. Sehingga penting menurutku adanya ruang-ruang seperti itu. Toh juga kalau kita lihat banyak banget kan kolektif, kelompok atau komunitas di Jogja ini yang kemudian justru sampai ke ruang-ruang misalkan lah secara capaian misalkan dia bisa pentas sampai internasional dan segala macam. Justru mereka menemukannya di ruang-ruang yang mereka ciptakan sendiri. Sebetulnya penting untuk terus menemukan dinamika kolektif ini. Hanya kemudian kita harus bisa selalu melihat bagaimana kebutuhan hari ini gitu dan kolektif yang dalam tanda kutip ya ideal dan sehat itu seperti apa sih? Maksudnya itu harus selalu kita pertanyakan menurutku. Iya. Berarti itu yang menjadi dasar dulu kenapa mendirikan namanya komunitas gitu ya, Sakatoya atau kan memang mungkin ada beberapa orang yang memang walaupun memang keberangkatannya Sakatoya memang lebih banyak di teater ya, tapi memang kemudian menyediakan ruang-ruang. Nah, apakah itu yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa menggunakan nama komunitas? Nanti ini masih perkara nama ya kita bahas dulu ya. Ya kalau dulu kan awalnya namanya itu ya Galuh Production itu karena memang saya dan beberapa teman-teman dari SMA itu membantu produksinya teman-teman isi gitu. Yang notabene-nya itu di kampus seni tapi nggak ada yang mau ngurusin produksi. Iya. Masalah ya. Iya, masalah. Sampai hari ini sepertinya begitu. Sampai gitu. sekarang, ya. Sehingga kayaknya butuh membuat nama begitu kan. Udahlah, ya asal aja namanya gitu kan. Kalau gitu, udah. Tapi terus dilalah gitu. Dilalah terus kuliah saya ini kan agak semrawut gitu. Nah, karena semrawut gitu. Saya ngambil minat nama penyutradaraan yang mana kemudian artinya kan jadi membuat karya nih. Nah terus ditambah beberapa
diskusi soal nama adalah doa dengan beberapa orang gitu, tidak perlu saya sebut, tapi itu sangat mempengaruhi gitu. Sehingga kami memutuskan mengganti nama begitu, karena kerja sudah tidak melulu produksi tapi juga bikin karya nih gitu. Oke, kita ganti nama yang sekiranya itu lebih akomodatif dan lebih fluid gitu untuk bisa mengerjakan banyak hal. Itu kenapa kemudian dipilihlah menjadi komunitas Sakatoya. Sehingga menjadi lebih fluid gitu loh, enggak kayak wah ini terlalu industri, ini terlalu apa enggak gitu. Tapi kemudian ini sudah dadi enak gitu. Bisa masuk ke ruang apa aja, bisa mengalami banyak pengalaman begitu. Itu sih Mas Dino. Mungkin karena ini ya istilah komunitas sendiri itu mewadahi apapun yang ada di situ ya. Ya, bisa mewadahi lebih banyak ya. Iya, benar. Enggak melulu ini ya. Enggak melulu bikin pentas teater tapi juga ya itu bisa apapun gitu apa yang kemudian mengerjakan karena juga berangkatnya dari kerja produksi ya, kerja manajemen terus bikin karya, sehingga kalau hari ini pun kami masih mendefinisikan bahwa kami berdiri di dua kaki gitu, kerja manajerial dan kerja artistik, artinya kerja penciptaan gitu. Nah, setengahnya memang ada plus minus ya mungkin gitu. Kalau dibilang satu kelompok teater mungkin dia bisa fokus dengan karya atau hal-hal lain yang memang menjadi kebutuhan artistiknya atau praktek wacananya misalkan. Nah, cuman yang ini tadi IO kelompok teater itu kan bisa jadi begitu kan obrolannya gitu. Cuman sampai titik akhir ini kami ya sudah ini kita tempuh aja dulu begitu. Karena memang kayak setengahnya ada teman-teman yang memang lebih nyaman untuk kerja belakang layar, setengahnya memang ada teman-teman yang punya orientasi di atas panggung begitu. Ya sudah, kenapa tidak saling melengkapi aja. Toh juga gini, ketika kita memproduksi satu pertunjukan gitu, itu kan kita nggak mungkin tanpa tim belakang layar, tanpa tim produksi, tim artistik, tim audio gitu, itu kan nggak mungkin. Tapi kan posisinya selalu jarang yang mau ngurusin ini gitu. Sopo kan kayak kemudian itu pertanyaan yang kayaknya dari aku masuk kuliah teater sampai hari ini lulus itu masih aja begitu situasinya gitu loh. Terus piye gitu loh. Ya kalau nggak ada ya udah bikin sendiri gitu loh, gitu aja sih gitu. Bikin sendiri aja, kita nyiptain iklim sendiri, nyiptain ruangnya sendiri gitu. Nggak ada kegiatan ya bikin kegiatan, ya gitu sih jadinya. Itu juga kayak asal usul kami membuat program-program yang di rumah gitu, kayak ruang dalam project, relasi bunyi kan, terus ngapa ya gitu, ngawe gitu, daripada nggak ngapa-ngapain. Tapi itu mungkin itu juga yang penting ya, apa yang luput dari kebanyakan kampus ini itu keinginan untuk menginisiasi itu, mungkin ya. Itu mungkin. Selain memang masalah manajemen yang memang masih ini ya, masih kita pelajari, kita nggak bilang berantakan tapi memang masih belajar lah kita ya, belajar terus kalau janjian